Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa lagi ya dengan Pak Adi di sini. Kali ini kita akan kembali lagi belajar mapel akidah akhlak kelas 7 MTS. Ini merupakan rangkuman materi kelas 7 mapel akidah akhlak bab yang kedua, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan pembagiannya. Kalian simak ya dari awal sampai akhir. Oke, baik. Ini sifat Allah. Kalian lihat data konsepnya sebagai berikut. Nanti kita akan pelajari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani dan juga ada sifat ma'nawiyah. Kemudian kita juga akan mempelajari sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Ini penting semuanya ya. Kalian harus tahu dan bisa membedakan mana yang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Baik, yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Nih, sifat wajib Allah ini ada 20, yaitu ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, yamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Ini adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian sifat wajib Allah. Dari 20 sifat ini akan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang termasuk sifat nafsiyah ini adalah wujud, yang artinya adalah ada. Ya, jadi sifat nafsiyah ini hanya satu, yaitu wujud yang artinya ada. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang menggunakan yang digunakan untuk meniadakan suatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk sifat salbiyah ini ada qidam yang artinya dahulu, baqa yang artinya kekal, mukhalafatul hawadisi berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, dan wahdaniyah yang artinya adalah esa. Ini adalah sifat salbiyah ya. Dan yang ketiga ada sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini adalah Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini adalah makhluk, maka sifat ini terbatas. Yang termasuk sifat ma'ani adalah qudrat yang artinya kuasa, iradat yang artinya berkehendak, ilmu yang artinya mengetahui, hayat yang artinya hidup, sama yang artinya mendengar, kemudian basor yang artinya melihat, dan juga kalam yang artinya berfirman. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini adalah sifat ma'ani. Kemudian adalah yang keempat sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Ini sifat ma'nawiyah. Yang termasuk dalam sifat ma'nawiyah adalah yang pertama qadiron yang artinya maha kuasa ya. Kemudian muridan maha berkehendak, aliman yang artinya maha mengetahui, hayan yang artinya maha hidup, sami'an yang artinya maha mendengar, basiron yang artinya maha melihat, dan mutakaliman yang artinya adalah maha berfirman. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini adalah pembagian sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah sifat mustahil bagi Allah. Apa yang dimaksud sifat mustahil? Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Ini sifat mustahil. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah, yaitu sifat kebebasan Allah.
yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Contohnya, kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Kemudian kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Ini adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi kalian hari ini sudah membahas mengenai sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sifat mustahil nanti kalian bisa lihat ya apa saja di dalam video pembelajaran di channel Ari Production sebelumnya. Ya, nanti kalian simak dengan baik, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Nah, baik itu sifat wajib, mustahil maupun jaiz. Yang pertama, tentu harus mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta dan segala isinya ya, menciptakan alam dan segala isinya, Maha Azali ya, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri Dia sendiri. Ya, kita harus yakin bahwa Allah ini Maha Awal, Maha Mencipta. Kemudian meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti akan binasa, rusak, mati. Kemudian tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, demikian yang dapat Pak disampaikan ya. Untuk selanjutnya ini ada ulangan harian soal latihan bab yang kedua, silakan kalian kerjakan. Ya, silakan kalian baca, simak dengan baik, dan kalian kerjakan di buku kalian ya. Nanti disetorkan ke Bapak Ibu guru kalian. Ya, nanti kalau terlalu cepat, nanti kalian bisa skip atau kalian hentikan dulu videonya ya, baru kalian memulai mengerjakan video ini. Baik anak-anak semuanya, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat ya. Ini adalah rangkuman singkat bab yang kedua kelas 7 MTS Mapel Akidah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.